Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Alaida Ridwan akan memaparkan materi terkait dengan ilmu agama dan ilmu sains. Paradigma agama. Paradigma adalah pola pikir atau kerangka berpikir dalam hal apapun yang menyebabkan seseorang memiliki persepsi dan pemahaman terhadap suatu masalah. Kemudian, dengan persepsi itu, ia bisa menyikapi masalah tersebut dengan baik. Dalam hal beragama, kita juga mesti melakukan paradigma yang baik, pola dan kerangka berpikir yang mewakili ajaran secara utuh, dan karenanya kita harus mengacu pada rujukan yang paling otentik. Dalam hal berislam, Al-Quran telah memberikan arahan untuk beragama dengan baik. Dan Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59, bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi sya'in farudhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'min billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wil. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita dalam memahami agama Islam. Kita harus merujuk pada 3 hal. Yang pertama yaitu taat kepada Allah. Taat kepada Allah artinya kita merujuk pada firman-firman Allah yang Allah tuangkan dalam Al-Quran. Yang kedua adalah taat kepada Rasulullah, yaitu merujuk pada sunnah-sunnah Nabi. Yang ketiga adalah taat pada ulil amri. Ulil amri ini adalah orang-orang yang pakar pada bidangnya masing-masing, misalnya para ulama. Dalam rujukan yang kedua yaitu keteladanan Rasulullah SAW. Hal ini karena beliau memang diutus untuk menyampaikan dan meneladankan firman-firman Allah di dalam kitab suci. Dalam realitas sehari-hari, beliau dikenal juga dengan sebutan Al-Quran hidup, dikarenakan perilaku beliau yang menggambarkan isi dari Al-Quran. Lalu, rujukan yang ketiga yaitu ulil amri. Ulil amri ini dikenal sebagai para pakar yang mumpuni dalam urusannya. Selain Rasulullah, dalam kategori ini bukan hanya para penguasa atau pemimpin yang pakar di bidang politik dan kekuasaan, melainkan juga para ilmuwan yang pakar di bidang keilmuannya masing-masing. Selain tentang rujukan sumber hukum, kerangka pemahaman atas agama Islam juga didasarkan pada penggunaan akal. Sejak awal seseorang memeluk Islam, sudah disyaratkan untuk akil balik, yaitu sudah sampai akalnya. Bagi yang belum sampai, kurang akalnya, kehilangan akal, atau tidak berakal, itu tidak dikenai kewajiban untuk beragama. Maka dari itu, prasyarat seseorang untuk memahami ajaran Islam itu adalah mereka memiliki akal sehat atau akil balik. Bahkan dalam proses beriman pun Allah menegaskan tentang pentingnya akal dan bakal marah besar kepada siapa saja yang tidak menggunakan akalnya dalam proses keimanannya, seperti yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Yunus ayat 100. Bunyinya, wa ma kana linafsin an tuminna illa biiznillah wa yaj'alur rizqa alazina la yaqilun. Artinya, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Lalu selanjutnya ada paradigma sains. Berbeda dengan paradigma agama Islam yang mesti merujuk kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan ulil amri, maka paradigma sains hanya dirujukan kepada ulil amri alias ilmuwan atau pakar di bidangnya. Pola dan kerangka berpikir sains didasarkan pada kesepakatan alias konsensus dari pakar itu sendiri. Secara umum, kerangka berpikir sains adalah berbasis pada pengamatan atas fakta.
Sains bertugas menjelaskan fakta sehingga bisa dipahami bersama oleh masyarakat luas dengan bahasa dan simbol-simbol yang dapat dipahami bersama, yaitu berupa data, rumusan, teori, ataupun hukum. Ketika sebuah pemikiran masih berada di level teori, maka kebenarannya masih bisa dibantah dan dipatahkan oleh teori lainnya. Tetapi ketika sebuah teori telah menjadi hukum, maka pemikiran itu dianggap telah mapan karena telah menjalani pengujian berkali-kali oleh masyarakat ilmiah dan terbukti kebenarannya, sesuai dengan fakta objektif yang terdapat di alam. Selanjutnya adalah sains yang objektif dan agama yang subjektif. Agama adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pewahyuan yang sifatnya itu subjektif. Sedangkan sains itu adalah pengetahuan empiris yang diperoleh secara objektif. Ketika kedua pengetahuan itu diperlawankan atau kita bandingkan, maka akan terjadi perdebatan yang berkepanjangan. Akan tetapi, sesungguhnya objektivitas sains dan subjektivitas agama itu tidak perlu diperlawankan secara diametral, melainkan kita harus memahami sebagai sesuatu yang komplementer dan kedua hal tersebut saling melengkapi. Pada umumnya, khalayak memang memandang subjektivitas dan objektivitas sebagai dua posisi yang berlawanan. Padahal semestinya tidak, sesungguhnya objektivitas adalah bagian dari subjektivitas. Karena pada dasarnya semua pengamatan dan kesimpulan objektif itu berada di dalam subjektivitas pengamatnya. Ini bukan kesimpulan yang sifatnya subjektif, melainkan sudah menjadi kesimpulan objektif sains bahwa sains mutakhir ternyata mengarah kepada subjektivitas, sebuah objektivitas yang subjektif atau sebuah subjektivitas yang objektif. Dengan demikian, sudah tidak selayaknya kita untuk mengadu pada subjektivitas ataupun objektivitas antara agama dan sains, karena puncak pengetahuan sains modern pun telah membuktikan secara objektif bahwa sains tak lagi murni objektif, melainkan objektivitas yang subjektif. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.